Ada banyak film horor yang berhasil membuat kita ketakutan setengah mati karena adegannya dan karakternya yang sangat seram. Namun ternyata ada beberapa film horor yang membuat banyak orang jadi lebih ketakutan lagi setelah mengetahui bahwa dalam prosesnya ternyata tim produksi mengalami gangguan makhluk halus yang janggal dan mengerikan, sehingga disebut-sebut sebagai film terkutuk karena meminta tumbal. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menemanimu melihat beberapa film terkutuk yang memakan korban jiwa dalam proses pembuatannya. Mari kita mulai dengan film keluaran tahun 1979 hingga 2005 yang berjudul The Amityville Horror. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang sebuah keluarga yang pindah ke sebuah rumah besar bergaya kolonial Belanda di Amityville. Namun, 28 hari kemudian, mereka ini mulai merasakan berbagai hal aneh. Belakangan terungkap kalau 13 bulan sebelum mereka pindah, ternyata pemilik rumah pernah membunuh 6 anggota keluarganya sendiri di rumah itu. Saat proses pembuatan film ini, James Brolin, sang aktor, mengatakan bahwa saat dia sedang mempertimbangkan untuk menerima peran dalam film ini, tiba-tiba sepotong pakaian di lemarinya jatuh sendiri, tanpa sebab. Namun akhirnya, ia tetap nekat menerima tawaran itu. Di hari pertama akan ke lokasi syuting, tiba-tiba ia terjebak dalam lift yang gelap sendirian, yang terasa amat mencekam baginya. Nah, keesokan harinya, belum semenit berada di lokasi syuting, tiba-tiba ia tersandung kabel dan membuatnya harus berjalan melompat-lompat akibat kesakitan karena tumitnya keseleo. Sedangkan Ryan Reynolds yang memainkan peran yang sama di versi 2005 dikabarkan selalu terbangun setiap malam pukul 3 subuh tanpa alasan yang jelas saat syuting berlangsung. Tak hanya itu, salah satu fotografer yang bertugas ngambil gambar penulis skrip Jay Anson mengaku mobilnya tiba-tiba terbakar saat berada di rumah sang penulis manuskrip itu. Padahal kondisi mobilnya dalam keadaan mati. Namun tiba-tiba asap berwarna merah tebal muncul dari mobilnya. Sang penulis pun langsung ingat 2 kejadian yang menimpa rekannya yang membawa salinan manuskrip itu ke rumahnya. Keduanya sama-sama mengalami kebakaran di rumah dan di mobil. Anehnya, kebakaran di 2 lokasi ini tidak menyisakan apa-apa, kecuali salinan manuskrip yang ditulis sama Jay Anson. Dari situ, orang-orang percaya bahwa manuskrip itu memiliki nyawa. Look what Ronnie did. Selanjutnya, ada The Exorcist yang diadaptasi dari novel tahun 1971 dengan judul yang sama, tentang seorang gadis kecil yang kerasukan setan dan usaha nekat ibunya yang mencoba menyembuhkan putrinya lewat ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh 2 orang imam Katolik. Saat pemutaran perdananya, film ini langsung menjadi sorotan karena ada banyak penonton yang pingsan dan muntah saat menontonnya. Tak hanya itu, aktor utama film ini tiba-tiba meninggal setelah syuting selesai hanya karena flu. Menyusul 8 kematian yang dikaitkan dengan produksi film ini. Kutukan itu tidak berakhir sampai di situ. Saat pemutaran film ini diadakan di sebuah bioskop, tiba-tiba sebuah gereja di seberang bioskop itu tersambar petir dan membuat salibnya jatuh ke tanah. To depart from the servant of God. It's the power. Berikutnya ada The Omen yang diproduksi tahun 1976. Saat proses pembuatan film ini, ada banyak kematian
dan kecelakaan yang menimpa pemain dan krunya. Bahkan, beberapa bulan sebelum syuting, anak dari sang aktor memutuskan untuk bunuh diri. Jadi, suatu hari, pesawat yang ditumpangi sang penulis skenario, David Seltzer, bersama sang aktor Gregory Peck, tiba-tiba disambar petir. Secara bersamaan, produser mereka, Harvey Bernhard, juga hampir tersambar petir yang kala itu berada di Roma. Lalu nih, beberapa kru yang sempat ngalamin kecelakaan mobil, termasuk sang sutradara. Kemudian, sang aktor diketahui juga pernah hampir menggunakan sebuah pesawat tujuan Israel, namun entah mengapa tiba-tiba ia membatalkan perjalanannya. Dan ternyata nih, pesawat yang hampir ditumpanginnya itu jatuh dan menewaskan semua penumpangnya. Setelah produksi, direktur efek khusus John Richardson dan asistennya Liz Moore juga mengalami kecelakaan mobil tragis yang membuat kepala Liz terpenggal. Kejadian ini benar-benar membuat banyak orang menganggap bahwa film ini adalah kutukan. Karena dalam film yang mereka garap, memang ada salah satu adegan pemenggalan kepala yang dianggap sebagai adegan paling kejam. Kejadian aneh juga dialami kru film The Conjuring tahun 2013 lalu. Film ini berkisah tentang pasangan pemburu hantu, Ed dan Lorraine Warren, yang diangkat dari kisah nyata. Dalam proses syuting, secara tiba-tiba sang aktris Vera Farmiga menemukan bekas cakar aneh di laptop saat tiba di rumah. Banyak kru yang mengaku selama proses syuting mereka merasa seperti ada yang sedang mengawasi. Pernah juga kejadian, anjing sang sutradara tiba-tiba menggeram pada sosok yang tidak terlihat. Dan yang paling menakutkan adalah saat terjadi kebakaran acak di lokasi syuting tanpa pernah diketahui apa penyebabnya. Beberapa dari mereka yakin bahwa sebenarnya itu adalah tanda dari roh yang ingin menunjukkan ketidaksetujuan mereka melakukan proses syuting film itu. Nah, kalau yang tadi adalah film-film lawas, film berikut ini masih terhitung baru. Ada The Possession, yang diproduksi tahun 2012. Film ini gak kalah menyeramkan, juga berangkat dari kisah nyata. Wah, kok diangkat dari kisah nyata semua ya? Film The Possession ini berkisah tentang kejadian horor yang menimpa seseorang setelah membeli sebuah kotak misterius dengan tulisan Ibrani yang dikenal dengan kota The Book. Di dunia nyata, kota ini dipercaya sebagai tempat untuk mengunci roh jahat oleh masyarakat Yahudi. Tentu saja saat proses syuting, para kru film ini hanya menggunakan kotak The Book palsu sebagai properti. Tapi, sang aktor mengaku beberapa kali mengalami kejadian aneh, seperti tiba-tiba buah lampu meledak tanpa diketahui penyebabnya. Dia yang awalnya tidak percaya dengan semua yang berbau tahayul, kemudian percaya tentang adanya roh halus setelah bermain film itu. Para pemain dan kru lainnya juga mengaku mengalami hal-hal aneh, seperti hembusan udara dingin yang tidak dapat dijelaskan dari mana asalnya saat berada di lokasi syuting. Namun nih, di antara semua itu, yang paling parah adalah setelah syuting dirampungkan. Kotak The Book yang sudah dibungkus dan disimpan tampaknya benar-benar berisi roh. Tiba-tiba, ruang penyimpanan itu terbakar dengan sendirinya dan menghancurkan kotak The Book itu. You let my daughter go! Take me! You take me instead! Begitu pula yang terjadi dalam proses pembuatan film Poltergeist. Film ini diyakini dikutuk karena dua pemain dalam film ini, yaitu Heather O'Rourke dan Dominic Dunne, meninggal dunia. Heather meninggal
karena kesalahan diagnosis medis, sedangkan Dominic dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Anehnya, dalam film Poltergeist ini ada satu adegan yang memperlihatkan poster Super Bowl 22 di kamarnya yang akan berlangsung 6 tahun kemudian pada tahun 1988. Dan ternyata Heather O'Rourke meninggal dunia sehari setelah Super Bowl 22 di San Diego benar-benar berlangsung. Banyak dari kru itu percaya bahwa kutukan film ini muncul karena saat pembuatan film, sebenarnya mereka menggunakan kerangka manusia asli. Wah, berani juga ya mereka. Baik Pop Gengs, itulah beberapa film horor yang dipercaya sebagai film terkutuk. Apakah kamu tertarik menonton jika aku membuat video seperti ini lagi? Dan buat kamu yang punya cerita misteri ataupun horor, kamu bisa mengirimkan rekaman cerita kamu melalui email dpmisteri666@gmail.com agar bisa didengarkan oleh penonton daftar populer lainnya.